Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, hafidzakumullahu jami'an. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi penyebaran virus corona atau COVID-19, yang mana fatwa ini menjadi perdebatan di antara umat Islam, bahkan ada yang salah memahami. Sebagian khawatir dicap sebagai orang munafik atau dikunci hatinya oleh Allah kalau tidak melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itulah, agar teman-teman tidak salah paham memahami fatwa MUI, ikuti terus video ini sampai selesai. Ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi dalam fatwa MUI. Yang pertama, fatwa MUI itu didasarkan kepada dalil Al-Quran, hadis, kemudian qaul-qaul fuqaha. Di fatwanya itu bisa sampean download nanti di internet, tulis saja fatwa MUI tentang corona .pdf. Insyaallah akan langsung muncul, bisa di-download ya. Yang perlu digarisbawahi yang pertama, fatwa untuk orang yang terkena virus corona, yaitu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi ini khusus orang yang sudah terkena virus corona, maka dia boleh tidak sholat Jumat. Sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur. Kenapa? Karena dia tergolong orang yang sakit. Sakit termasuk salah satu uzur untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena dia di samping sakit, kalau memaksa untuk menghadiri Jumat, maka berpotensi nanti membuat orang lain sakit juga. Kenapa? Karena virus corona ini penyebarannya ini sangat cepat. Itu fatwa untuk orang yang sakit. Fatwa orang yang sakit karena virus corona. Kemudian fatwa bagi orang yang yakin dirinya itu tidak terkena virus corona, maka ada penafsiran. Yang pertama, jika potensi penularannya tinggi di daerah tersebut, maka boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kekhawatiran akan sesuatu yang dapat membahayakan jiwa manusia itu juga termasuk uzur Jumat. Atau khawatir hartanya, kehormatannya itu bisa hilang, kehormatannya ternodai, kemudian hartanya bisa hilang gara-gara ditinggal Jumatan misalnya. Nah, ini bisa menjadi uzur Jumat juga. Apalagi ini kekhawatiran akan hilangnya jiwa, akan hilangnya nyawa, maka orang tersebut, orang yang sehat tapi khawatir kalau Jumatan terkena virus corona, maka dia boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, kalau potensi penularannya masih rendah, maka orang yang sehat tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetap boleh sholat berjamaah. Yang mungkin di pelosok-pelosok desa yang masih aman, tidak ada pendatang dari zona merah, ya tetap seperti biasa sholat jamaah, sholat Jumat. Jadi seperti itu.
Jangan pas dipahami seluruh masjid tidak boleh melaksanakan sholat Jumat berdasarkan fatwa MUI. Itu salah paham. Kemudian catatan penting selanjutnya yaitu tentang masalah penyebaran virus corona tadi. Dalam fatwa MUI dikatakan kalau penyebarannya tidak terkendali di dalam sebuah daerah, maka di tempat itu umat Islam tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Ada orang mengatakan sholat Jumat itu kan ibadah, sholat Jumat kan dapat bermanfaat. Iya memang benar, tapi dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak mafsadat atau kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Jadi kalau penyebarannya sudah tidak terkendali, tidak boleh sholat Jumat. Kalau penyebarannya masih terkendali, maka tetap boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Landasan MUI itu banyak sekali, diantaranya misalnya hadis Nabi la dororo wala diroro, kaidah fikih al masyaqqatu tajlibut taysir, ad-daruratu tabiul maqdurat, ad-daruratu tudfa'u bi qadril imkan. Itu banyak sekali. Jadi cek ya nanti di fatwanya, sampean bisa baca di sana apa saja dalilnya, apa saja qaul fuqahanya, di situ bisa dilihat. Kemudian tentang masalah orang yang khawatir meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, khawatir dicap munafik atau khawatir hatinya dikunci oleh Allah, maka itu harus dipahami hadisnya seperti apa bunyinya. Oke, saya bacakan di antara hadisnya itu, misalnya man taraka salasa jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafikin. Orang yang tidak sholat Jumat 3 kali tanpa ada udzur, maka dia ditulis sebagai orang yang munafik. Man tarakal jum'ata, orang yang tidak Jumat salah sama rot 3 kali tahawunan karena meremehkan, taballahu ala qalbihi, Allah akan mengunci hatinya. Ini ada tahawunan. Man tarakal jum'ata salasan min ghairi daruratin taballahu ala qalbihi, tidak sholat Jumat 3 kali tanpa darurat, Allah akan mengunci hatinya. Nah itu ada catatan-catatannya. Artinya dia tidak melaksanakan sholat Jumat karena tanpa uzur, tanpa darurat, atau meremehkan. Tidak sholat Jumat karena meremehkan sholat Jumat, itu yang mendapatkan ancaman-ancaman dari Allah. Kalau ada uzur, maka tidak apa-apa, karena uzur Jumat itu banyak. A'dzarul Jum'ati, misalnya al-matoru, hujan yang menyebabkan jalanan licin, itu bisa menyebabkan bisa menjadi uzur Jumat. Kemudian al-marad, sakit, makanya pasien corona itu uzur untuk Jumat. Al-khauf ala nafsihi, khawatir atas dirinya, makanya orang yang sehat tapi khawatir dirinya tertular karena sudah di sana itu tak terkendali ataupun penularannya sudah tinggi, boleh tidak Jumat. Itu sudah ada teks-teksnya di dalam kitab. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Kalau wilayah kita itu masih terkendali, kemudian penyebarannya masih rendah, ya silahkan saja sholat Jumat dan jamaah. Tapi untuk panduan apakah di sini terkendali atau tidak, di sini penyebarannya tinggi atau rendah, itu mengikuti instruksi atau protokol kesehatan. Jadi ikutilah
panduan-panduan atau imbauan-imbauan dari pemerintah setempat, MUI, kemudian ahli-ahli kesehatan. Oke, ada satu hal lagi yang lupa ingin saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan orang yang tetap ingin sholat Jumat padahal sudah tidak dibolehkan karena penyebarannya sudah tak terkendali di daerah itu. Maka ada solusi sebenarnya dari kaul ulama bahwa sholat Jumat itu tidak harus 40. Bahkan ada yang berpendapat 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Bahkan itu ada 15 kaul ulama. Yang 40 itu adalah pendapat sahih dari Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya tetap ingin sholat Jumat, bisa. Misalnya dengan 3 orang, 4 orang, ada yang jadi khotibnya, ada yang jadi imamnya, ada yang jadi makmumnya. Di mana pendapat ini bisa diperoleh? Di dalam kitab misalnya Bughyatul Mustarsyidin, di kitab Fathul Bari, kemudian di kitab Fiqhus Sunnah, itu ada pendapat itu. Kenapa kok tidak difatwakan oleh MUI? Ya menurut saya khawatir menimbulkan fitnah. Kenapa? Ya karena itu merupakan pendapat yang jarang diketahui orang. Kalau disampaikan khawatir fitnah. Kenapa? Karena mayoritas kan memahami sholat Jumat harus 40 dan harus dilaksanakan di masjid. Padahal ada ulama yang mengatakan boleh kurang dari 40. Oke ya, itu sedikit tambahan dari saya. Teks kitabnya nanti saya sertakan di akhir video. Teks kitab tentang kebolehan kurang dari 40, tentang uzur Jumat, kemudian tentang hadisnya, juga tentang fatwa MUI-nya. Saya sertakan lengkap. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.